warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YT Artikel. Jadi sebelum mendengar ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa klik tombol like and share juga ya, agar admin bisa lebih semangat melanjutkan ceritanya. Terima kasih. Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 48-49. Assalamualaikum Dek. Kamu lagi apa? Lagi siap-siap mau pergi? Mau kemana malam-malam begini? Terdengar suara yang mulai kepo abis. Mau makan malam sama Lion? Ah, so sweet banget. Pasti nih ya dia mau nembak kamu tuh. Atau dia sudah nyiapin kejutan makan malam romantis banget buat kamu Dek. Kayak di film Korea gitu. Tapi bukankah dia sudah menolak bertunangan denganmu? Kakak jadi penasaran ingin melihat setampan apa Lion itu. Mendengar ocehan kakaknya yang lagi dan lagi menyangkut pautkan hidup di dunia nyata dan di drama Korea membuat hatinya kesemutan. Dia juga heran kenapa kakaknya seperti itu. Padahal setahu dia Bang Faiz suami kakaknya melarang keras nonton drama Korea. Apaan sih Mbak? Ini nih kebanyakan nonton drama Korea sih. Bilangin Bang Faiz nanti. Kakak lagi di rumah Mama Dek. Sama Kava dan Karina. Bang Faiz lagi tugas keluar kota jadi kakak bebas nonton. Makanya deh nonton apa drama Korea. Kakak yakin kamu akan ketagihan. Apalagi sekarang kamu lagi di negaranya. Oh ya, apa kamu sudah pernah bertemu dengan Park Seo Joon? Siapa itu? Ekspresi Nana menjadi aneh karena Nana benar-benar tidak kenal nama para aktor Korea. Secara Nana tidak terlalu tertarik dengan mereka. Kalaupun dia tahu satu atau dua, itu pun karena ulah Naila kakaknya yang memaksanya untuk menemaninya nonton. Ya ampun Dek, kemarin kan sebelum kamu berangkat ke Korea itu kakak sudah kasih tahu kamu tentang drama yang pernah kita tonton bersama di kamarnya Mama. Sebelum Nana menjawab, dia melihat sosok tinggi memakai jas tanpa kancing dan daleman kaos putih. Di daun telinga sebelah kanannya ada berlian kecil. Tatapannya lembut dan sayu. Ada sedikit senyum di bibirnya yang kemerah-merahan. Kedua tangannya dimasukkan di saku celananya. Tatapan Nana menyala menatapnya lewat cermin yang sedang bersandar di kusen pintu. Tanpa sadar Nana berkata pada kakaknya, "Sepertinya sekarang aku sedang melihat Kim Soo Hyun Dek. Bukan Park Seo Joon." Ah, benarkah? Bagaimana bisa? Bukankah dia pemain In My Love from the Start? Aku juga ngefans sama dia. Sekarang dia di mana? Jelas Nana tahu tentang Kim Soo Hyun. Secara Naila selalu mengulang-ulang filmnya dan memaksa Nana untuk menontonnya. Jadi Nana hafal kalau tentang dia. Dia ada di belakangku sekarang. Ah, Nana, kamu membuat kakak iri. Dari cermin Lion terlihat berjalan menghampiri Nana, yang masih diam mematung di depan cermin dengan handphone di telinganya yang masih memperdengarkan suara heboh Naila. Ya ampun dia mendekat. Aduh parah kenapa aku tidak tutup pintu. Lagian kenapa siluman ini sangat berbeda ya malam ini. Tatapannya lebih lembut dan hangat. Kak, aku tutup dulu. Tanpa sempat mendengar jawaban kakaknya, Nana langsung menutup telepon saking groginya melihat Lion yang semakin mendekat. Sesaat kemudian Lion berdiri di belakang Nana. Lion menunduk sedikit dan berbisik di telinga Nana. Apakah kamu masih lama? Jantung Nana serasa mau copot dari tempatnya. Jarak yang begitu dekat dia dengan rakusnya mengambil aroma tubuh Lion yang menurutnya itu sangat harum dan memikat. Dan yang paling parah baginya adalah dia merasa tersihir dengan tatapan dan senyuman Lion. Bukannya aku sudah bilang agar kamu tunggu di luar? Kenapa kamu malah masuk lagi? Tanya Nana dengan ketus. Aku tidak suka menunggu. Jawab Lion. Nana menyeringai aneh ke arah Lion. Dasar tidak sabaran. Setelah mengatakan itu, Nana berbalik dan berdiri di dekat Lion. Nana baru menyadari satu hal kalau Lion ternyata sangat tinggi. Nana yang kecil benar-benar tercengang melihat dirinya hanya sampai bahu lengan Lion. Apa yang kamu lihat? Tanya Lion. Gak ada. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Nana berusaha menghindari kontak mata dengan Lion. Nana, panggil Lion ketika Nana akan berjalan menuju pintu keluar. Mendengar suara Lion memanggilnya, Nana langsung berhenti dan menarik nafas kesal.
Apalagi sekarang, hah? Tanya Nana dengan ekspresi kesal. Ada yang kurang, ucap Lion sambil mengeluarkan sesuatu dari celananya dan mendekat ke arah Nana. Nana mulai bingung, namun dia tetap bekerja sama dengan Lion. Sesaat kemudian, Lion menjulurkan kedua tangannya ke depan dan memakaikan kalung cantik di leher Nana. Lion, untuk apa ini? Nana memegang bandul kalung itu dengan sedikit bingung. Namun dia tidak bisa bohong kalau kalung itu sangat cantik dan indah. Setelah memakaikan Nana kalungnya, Lion berbisik di telinga Nana. Aku hanya meminjamkannya. Jadi tolong jaga dengan baik. Karena kalau sampai hilang kamu tidak akan bisa menggantinya. Mendengar perkataan Lion, Nana terkejut dan bergidik ngeri. Namun belum sempat dia melakukan protes. Lion langsung menarik tangannya. Lion, lepasin. Aku bisa jalan, ucap Nana. Akan tetapi Lion tidak mengubris perkataannya. Lion, jangan cepat-cepat. Kakiku masih terasa ngilu abis diurut tadi. Aku juga sedang menggunakan high heels. Nanti bisa rusak kalau jalan cepat. Nana berusaha menyamakan jalannya dengan Lion sambil merajuk. Mendengar keluhan Nana, Lion berhenti dan berbalik. Aku tahu kamu baru selesai diurut. Dan juga aku sudah memesan pakaian dan high heels buatmu. Tapi kamu keras kepala menggunakan pakaian dan sepatumu yang kuno ini. Jadi berhentilah merajuk. Nana memperhatikan penampilannya. Dia merasa sudah menggunakan pakaian terbaiknya. Tapi Lion dengan kejam mengatakan pakaiannya kuno. Terang saja Nana cemberut. Kalau memang penampilanku kuno, makan malamnya kita batalkan saja. Lion menarik nafas mendengar perkataan Nana. Dia menjepit alisnya melihat Nana menunduk. Tiba-tiba Lion membawa Nana ke gendongannya. Ah, Lion, turunkan aku. Nana mencoba meronta-ronta. Tapi sayang tubuhnya yang kecil tidak bisa melawan Lion. Lion masuk bersama Nana ke dalam mobil. Mereka duduk bersebelahan. Namun Nana masih terlihat kesal dan memilih diam, tidak mau bicara atau melirik Lion. Rambutnya yang sebahu dikuncir ke samping nampak sedikit berantakan. Langsung saja dia perbaiki. Beberapa saat kemudian, mobil Lion berhenti di depan sebuah hotel berbintang di pusat kota Seoul. Nana turun dari mobil dan mulai merasa bingung. Bukankah kita mau makan malam? Kenapa kita malah ke hotel? Kita akan makan malam di sini. Dan ingat pesanku ini baik-baik. Di dalam nanti apapun yang aku katakan kamu harus setuju. Kalau tidak kontrak kita batalkan, kata Lion sambil berjalan menuju pintu hotel. Nana merasa semakin bingung. Tunggu, sebenarnya ini acara apa? Tolong jelaskan padaku. Lion berhenti mendadak membuat Nana kejedot di punggung Lion. Oh, kalau mau berhenti bilang-bilang dong. Lion berbalik dan menatap Nana. Sebenarnya ini bukan makan malam biasa. Apa sekarang kamu paham? Mendengar penjelasan Lion, Nana kaget bukan main. Ini kesempatan untuk mendapat berita penting untuk majalah bintang. Tapi sayang dia lupa bawa kameranya. Nana menatap Lion lagi dengan kesal. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Aku kan bisa siap-siap sesuai tema. Jangan banyak bicara lagi. Ayo masuk. Lion menarik tangan Nana dan membawanya masuk ke dalam hotel. Nana hanya menarik nafas dengan kelakuan semena-mena Lion dan berjalan di samping Lion dengan patuh. Sesaat kemudian Lion dan Nana akhirnya sampai di ruangan megah yang digunakan untuk lokasi acara. Halo Tuan Kim. Senang bertemu denganmu lagi. Tuan muda dari keluarga Kim yang terkenal di dunia bisnis. Baru saja dia melewati pintu masuk, Lion langsung disambut oleh salah satu rekan bisnisnya. Lion tersenyum licik dan menjawab sapaan rekan bisnisnya. Sedang Nana hanya diam melihat pertemuan antara dua pembisnis. Yang satu muda dan yang satunya lagi parubaya. Halo Tuan Park. Senang juga bisa bertemu dengan pembisnis hebat seperti Tuan. Ucap Lion dengan hormat. Di samping Lion, Nana berdiri seperti orang idiot. Kakinya pun mulai terasa sakit karena lama berdiri. Nana benar-benar merasa tidak nyaman. Jadi tanpa sepengetahuan Lion, Nana pergi mencari makanan karena sejujurnya dia sangat lapar. Nana melirik ke semua orang yang hadir. Dari penampilan mereka, Nana sudah bisa menebak kalau acara ini dihadiri oleh kalangan atas semua. Lalu kenapa Lion membawanya ke acara yang tidak cocok dengannya? Ya Allah,
Kenapa aku merasa tidak pantas ya berada di acara ini? Tapi masa bodohlah. Toh juga gak akan ada yang mengenalku. Lebih baik aku makan dulu. Setelah itu mengajak Lion pulang. Batin Nana sambil melanjutkan langkahnya menuju meja. Yang di atasnya sudah tersaji berbagai kue dan makanan. Melihat hidangan di atas meja, Nana mulai khawatir. Secara dia harus hati-hati memilih makanan. Biar jelas mana yang dibolehkan dan yang tidak. Nana mengambil piring kecil dan mulai memilih dan mencicipinya. Ini enak banget. Tapi apakah ini bisa aku makan? Bukankah kamu Nana? Ketika Nana sibuk memilih makanan, tiba-tiba dia mendengar suara laki-laki dari belakangnya. Nana langsung menoleh ke sumber suara. Dan sedikit terkejut melihat lelaki di depannya. Kamu Albert kan? Senang bisa bertemu denganmu, ucap Nana dengan riang. Albert tersenyum dan merasa lucu dengan cara dan sikap Nana. Dia benar-benar senang bertemu Nana lagi. Aku senang bisa bertemu denganmu. Oh iya, bagaimana kakimu? Nana langsung melirik kakinya. Ia sudah baik kan? Syukur kalau begitu. Bagaimana kamu bisa ada di acara ini? Albert sedikit heran. Karena setaunya kalau acara ini hanya diperuntukkan untuk para pembisnis saja. Belum sempat Nana menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba seorang gadis yang begitu akrab menghampirinya. Nana Halila, apakah ini kamu? Gadis itu tampak sombong dan angkuh di depan Nana. Mendengar nama lengkapnya dipanggil, Nana langsung melirik ke sumber suara. Seketika itu dia tercengang melihat orang yang suka membulinya ada di depannya. Tapi dia berusaha untuk bersikap tenang. Maureen Stefani, sahut Nana. Albert mulai penasaran dengan hubungan keduanya. Meskipun dia tahu kalau keduanya sama-sama dari Indonesia. Albert melirik Maureen seraya berkata, "Apa kamu kenal Nana?" "Tentu saja. Dia itu teman SMA aku yang terkenal udik dan kuno. Lihat saja penampilan dan pakaiannya yang sangat kuno dan murahan. Aku pernah tuh ingin menyumbangkan beberapa pakaian brandedku ke dia. Tapi sayang dia gengsi dan menolaknya begitu saja." Jelas Maureen sambil menatap Nana dengan jijik. Nana yang sudah biasa dengan cara bicara Maureen tidak memperdulikan perkataannya. Dia malah sibuk mengunyah makanannya. Sedangkan Albert merasa kesal dengan perkataan Maureen. Kamu cantik kok Nana. Penampilanmu sederhana tapi elegan." Albert mencoba menghibur Nana. Nana tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih atas pujiannya. Kamu terlalu baik." "Nana jangan senang dulu. Karena Albert hanya menghiburmu," lanjut Maureen. "Rin sudah dong. Jangan rusak acara ini dengan memulai keributan," ucap Albert. Maureen langsung melirik Albert dengan kesal. "Aku tidak mungkin mengacaukan acara ini. Apalagi di sini ada calon suamiku Tuan Kim Lion. Aku hanya ingin memberikan Nana nasihat saja biar dia tahu diri. Dan juga dia tidak pantas ada di acara penting seperti ini." Bersama